Islam dan sosialisme. Halo Sobat Sejarah, pernahkah kalian mendengar istilah sosialisme Islam? Istilah ini mungkin terdengar kontradiktif bagi sebagian orang. Namun, bagi sang guru bangsa, H.O.S. Cokroaminoto, Islam dan sosialisme bukanlah dua kutub yang berseberangan. Beliau adalah tokoh pertama di Indonesia yang menggagas perpaduan ini. Tapi tunggu dulu, jangan salah sangka. Sosialisme yang dimaksud Cokroaminoto sangat berbeda dengan Marxisme atau komunisme yang kita kenal dari Barat. Mari kita bedah perbedaannya. Perbedaan pertama terletak pada akarnya. Sosialisme Barat lahir sebagai reaksi atas ketimpangan dan eksploitasi di Eropa pada abad ke-19 akibat revolusi industri. Sementara itu, Cokroaminoto menegaskan bahwa sosialisme Islam bukan barang impor dari Eropa. Beliau berargumen bahwa cita-cita sosialisme, yaitu keadilan dan persamaan, sudah ada dalam Islam selama 13 abad. Praktiknya sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW memimpin Madinah, jauh sebelum Karl Marx lahir ke dunia. Perbedaan paling fundamental ada pada landasan keyakinannya. Marxisme didasarkan pada paham materialisme historis. Bagi mereka, segala sesuatu berasal dari benda dan kembali ke benda. Bahkan, Karl Marx menganggap agama sebagai candu yang melalaikan rakyat dari perjuangan. Cokroaminoto menolak keras pandangan ini. Beliau menyatakan bahwa umat Islam tidak bisa menerima Marxisme karena Islam meyakini segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jika Marxisme menafikan Tuhan, maka sosialisme Islam justru menjadikan tauhid sebagai jiwanya. Peraturan dalam sosialisme Islam berasal dari Tuhan, sehingga tidak ada individu atau kelompok yang bisa mengubah hukum demi kepentingan pribadinya sendiri. Cara melawan kapitalisme, kedua paham ini memang sama-sama melawan kapitalisme, tapi alasannya berbeda. Marxisme melawan kapitalisme karena penguasaan alat produksi oleh kaum borjuis yang mengeksploitasi kaum proletar. Sedangkan dalam perspektif Cokroaminoto, Islam menentang kapitalisme karena dasarnya adalah riba. Segala bentuk eksploitasi, seperti memakan hasil kerja orang lain, atau tidak memberikan bagian keuntungan yang adil kepada pekerja, dianggap sebagai perbuatan riba yang diharamkan. Islam melindungi hak pekerja bukan hanya karena urusan ekonomi, tapi karena itu adalah perintah agama. Terakhir, soal tujuan, sosialisme Barat fokus pada kesetaraan material di dunia saja. Namun, sosialisme Islam yang digagas Cokroaminoto adalah pergerakan yang dikontrol oleh identitas keislaman untuk mencapai kesempurnaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau mencontohkan bagaimana Nabi Muhammad mengangkat derajat budak menjadi orang merdeka dan teman kerja. Ini adalah bukti bahwa Islam sudah memberikan keadilan sosial yang nyata tanpa harus membuang agama. Jadi, melalui pemikiran Cokroaminoto, kita belajar bahwa menjadi pembela rakyat kecil dan memperjuangkan keadilan sosial tidak harus membuat kita menjadi anti-agama. Sosialisme Islam adalah jalan tengah yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan sudah mendarah daging dalam ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.